serta seluruh kaum muslimin pun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala malaikat kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini eh, kita akan membahas topik baru, namun masih melanjutkan bab bahasan kita yakni tentang salat. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa raka'atul faraidi 17 raka'atan. Pasal tentang rakaat, jumlah rakaat atau bilangan rakaat salat fardu. Keseluruhannya adalah 17 rakaat. Ya, jadi ada 17. Ada 5 salat fardu. Ada subuh, zuhur, asar, ya. Kemudian maghrib, isya. Nah, fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Jadi kalau kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, subuh itu 2 rakaat, ya, jadi 2 rakaat. Kemudian zuhur 4 berarti 6. Lalu kemudian asar 4 berarti 10, ya. Lalu kemudian ditambah dengan maghrib 3 dan isya 4 jadi 17. Ya, itu yang dimaksud 17 rakaat. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Ya, jadi ada 34 kali sujud. Jadi dari 15 rakaat tadi, ya, 15 rakaat tadi itu ada berapa? Ada 34 sujud. Dan wa arba'un wa tis'una takbirah, dan ada sekitar 94 takbirah. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Totalnya itu adalah 94 takbir. Wa tis'un tasyahudat, dan ada 9 kali syahadat. Tasyahud, maaf. Wa asyru, ya, wa asyru taslimat, dan ada 10 kali salam. Ya, itu termasuk salam, ya, ada sekitar 10 kali taslim salam, ya. Wa mi'atun wa thalasu wa khamsun, ya, wa mi'atun wa thalathun wa khamsun tasbihah, ya. Jadi ada 153 tasbih. 153, ya, jadi mi'atun wa thalathun wa khamsun, ya, mi'atun wa thalathun wa khamsun tasbihah, ya, jadi sekitar 153 tasbih. Wa jumlatul arkan fi sholati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Sementara jumlah keseluruhan rukun dalam sholat, ya, itu ada sekitar 126 rukun, ya. Jadi fi subhi salasuna ruknan, di subuh ada 30 rukun, wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan, ya, di salat maghrib ada 42 rukun, wa fil rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Adapun salat yang rubai seperti zuhur, asar, ya, dan isya, masing-masing mereka ada 54 rukun, ya. Wa man ajaza 'anil qiyam. Wa man ajaza 'anil qiyam fil fardhati shalla jalisan. Nah, bahasan berikut adalah barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, dan kita ketahui berdiri dalam sholat fardu itu termasuk rukun, ya, kalau di mazhab Syafi'i. Makanya dibahas di sini. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan. Jadi kalau tidak mampu berdiri dan melaksanakan rukun itu berdiri di sholat fardu, karena memang diwajibkan dalam sholat fardu itu adalah berdiri, maka shalla jalisan. Jadi kalau tidak mampu karena sakit, karena tua, atau karena alasan apapun, ya, termasuk alasan tidak memungkinkan seperti orang yang sholat, ya, man khofa alal qiyam,
ya, man khofa anil gharq, ya, fil qiyam, ya, sholat jalisan atau kama. Jadi kalau dia takut tenggelam untuk berdiri sholatnya, maka dia sholatnya duduk. Jadi karena alasan-alasan yang tertentu itu memungkinkan, ya, termasuk saat dalam kondisi sholat di medan pertempuran atau sedang perang berkecamuk, ada sholat khauf namanya. Apa sholat khauf? Adalah sholat fardu yang dilaksanakan saat perang, ya. Maka, ya, mereka sholatnya adalah eh, apa namanya itu, ya, dalam kondisi menaik kendaraan boleh, ya, jadi eh, rukbanan, ya, boleh dalam kondisi rukbanan, ya, dan seterusnya. Dan sholat jalisan, maka sholatnya duduk. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Jadi kalau misalnya sholat duduk aja nggak mampu, mungkin alasan-alasan yang syar'i, sakit, dan tidak memungkinkan tadi, maka dia sholatnya adalah dalam kondisi muttaji. Apa itu muttaji'an atau al-ittija? Al-ittija adalah, ya, sholatnya dalam kondisi baring, sisi kanan badan atau sisi kiri barang. Dan kalau misalnya tidak mampu muttaji'an, dalam hadis yang lain dikatakan mustalqiyan fa mustalqiyan, ya. Maka dia telentang. Telentang berarti posisinya yang agak berbeda. Kalau muttaji'an itu berarti, ya, dia seperti orang sholat jenazah, ya, sholat jenazah tapi eh, ya saat dikuburkan lah, ya, jadi dia menghadap kiblat seperti itu, sisi kanan badan, ya, sisi kanan badan menghadap kiblat, berarti kepalanya, kalau kita kiblat di barat, kepalanya berarti di utara, kakinya di selatan. Tetapi kalau tidak mampu mutajian seperti itu, sisi kanan badan, maka sholatnya adalah dengan cara famustalakian, dengan cara telentang, ya, kakinya dihadapkan ke arah barat, ya, lalu kemudian kepalanya di arah timur. Apabila memang posisinya kayak kita di Indonesia yang mana kiblatnya adalah berada di barat, ya, kira-kira seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan hal itu berdasarkan hadis dari Imran bin Husain, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin." Ya, ini sudah kita sebutkan, termasuk juga sebelumnya juga kita sudah sampaikan hadis yang lainnya. Kalau tidak mampu fa'ala janbil, jadi sholli qa'iman tadi, ya, bersolatlah berdiri. Kalau tidak mampu fajalisan, maka kalau tidak mampu, ya, fa'ala janbi. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang mengatakan, ya, fa'ilam tastati, ya, ya, fa'ilam tastati, maksudnya fa'in lam yastati an yusalli ala janbihi al-aiman shalla mustalqiyan rijluhu mimma yalil qiblah. Kalau tidak mampu sholat baring, maka sholatlah dia telentang, di mana kakinya itu, ya, dihadapkan ke arah kiblat, ya, seperti itu. Sebagaimana juga dalam hadis dari Ibnu Umar yang mauquf, ya, tetapi dia berkata bahwa yusallil maridu mustalqiyan ala qafah. Jadi orang sakit itu, ya, dia telentang tidurnya seperti ini ala qafah. Jadi sandarannya ini, ya, kepalanya nih seperti ini, ya. Jadi tali kodamah al kiblah, di mana kakinya, dua kakinya itu menghadap kiblat. Berarti kalau ini kiblat depan saya seperti ini, maka begini kakinya ke sana, ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah faslun, ya, pasal baru tentang hal-hal yang boleh ditinggalkan dalam sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wal matruku minas sholati salasatu asya'a. Ya. Jadi pasal tentang apa? Yang mungkin orang tinggalkan dalam sholat itu, ya, tetapi masing-masing punya konsekuensi tentunya. Nah, ini penjelasannya di sini. Itu adalah fardun. Jadi dalam sholat bisa saja seseorang itu meninggalkan fardun, ya, tapi konsekuensinya apa? Ada. Kemudian yang kedua, wasunnatun, yang mungkin ditinggalkan seseorang dalam sholat, ya, entah karena lupa atau sengaja dan lain-lain, itu bisa jadi adalah sunnah, sunnatun, ya. Dan yang ketiga adalah hay'ah.
Ya, dan ini sudah kita bahas ini apa fardu sholat. Fardu sholat berarti rukun sholat, was sunnatus sholat ya berarti sunnah-sunnah sholat, hayatu ya, hayatus sholat sebenarnya adalah sunnah hayya namanya. Sebenarnya hayya itu juga sunnah. Cuma apa bedanya sunnah dengan hayya? Itu untuk membedakan kalau sunnah saja itu adalah sunnah yang konsekuensinya kalau ditinggalkan ya itu harus sujud sahwi, tidak perlu mengulang. Tetapi ya dia harus sujud sahwi. Tetapi kalau hayya yang ditinggalkan tidak ada apa-apa baginya, tidak ada konsekuensi apapun. Nah, wal fardu al fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu waz-zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Jadi kalau eh salat fardu nih ya, jadi kalau maaf kalau fardu atau rukun yang dia tinggalkan, maka itu tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Jadi oke, saya tahu saya meninggalkan sujud apa meninggalkan salah satu rukun nih. Lalu ya udah saya sujud sahwi aja. Itu nggak bisa. Jadi nggak cukup untuk eh, menggantikan fardu atau rukun yang ditinggalkan. Bal akan tetapi in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi. Jadi kalau misalnya dia ingat nih, oh saya meninggalkan fardu tadi, terlupa, terlewat gitu. Dan waktunya tidak terlalu jauh. Artinya apa? Tidak mesti bahwa eh, dia ingatnya itu adalah masih dalam kondisi sholat, belum salam, gitu ya. Kalau dia masih ingatnya masih kondisi salam, berarti langsung dia berdiri untuk mengganti. Satu rukun yang ditinggalkan, maka dia harus mengganti satu rakaat. Ya, sementara dalam hadis ya, ya dalam hadis Nabi SAW yang pernah apa namanya, yang pernah terjadi di zaman Nabi, Nabi itu lupa sholat asar. Itu sudah salam. Makanya di sini dikatakan wa zamanu qaribun. Zamannya, waktunya nggak terlalu panjang. Jadi sudah salam, nggak ada orang yang ingatin Nabi SAW. Mungkin sungkan atau takut atau mungkin karena Nabi dipikir sedang sholat dalam bentuk apa ya, lain atau gimana. Jadi mereka tidak mengingatkan Nabi, ya, dan sudah salam. Tetapi tiba-tiba seorang sahabat mengatakan, apakah sholatnya memang tampak apa tanpa itu tahiyatul awal ya eh, bukan tahiyat awal kalau dalam konteks ini ya, dia itu lupa rakaat gitu, salah satu rakaat ya. Memang kalau tahiyat awal itu ada kasus yang lain, ada juga hadisnya, tapi ini dia lupa rakaat sehingga kemudian para sahabat mengatakan ya apakah sholatnya memang dikosor atau tidak gitu kan. Ya Nabi bilang tidak dikosor dan diringkas, tidak ada. Ya sholat normal lah intinya. Ya kalau begitu berarti engkau melupakan rakaat ini. Ya kata pula. Nabi kurang, bukan tidak percaya, tapi masih ingin penegasan dari sahabat yang lain. Ditanyalah sahabat yang lain untuk memastikan apakah yang dikatakan bulan ini benar, kata mereka benar. Lalu kemudian Nabi SAW langsung berdiri, ya, untuk takbiratul ihram, menambah satu rakaat, ya, yang terlewat tadi. Nah, jadi wazamanu qaribun. Jadi wazamanu qaribun, waktunya tidak terlalu jauh, masih dekat, artinya adalah ya masih sesuatu yang wajar, ya, walaupun sudah keluar dari sholat. Atabi, maka lakukan. Ya, satu rukun yang hilang, maka gantinya satu rakaat. Wabana alaihi, ya. Jadi dia dia apa namanya? Dia ganti wabana alaihi, ya. Dan dia maksudnya melanjutkannya. Ya, jadi tidak perlu lagi sholat. Oh, sholat 4 rakaat. Misalnya dia sholat zuhur, hilang satu lupa gitu kan. Langsung tahiyatul akhir. Ya, maka cukup dia atabihi. Yang dia tinggalkan yang disempurnakan. Wabana alaihi. Jadi disempurnakan, dibangun zuhur itu dengan penambahan 4 rakaat tadi. Maaf, tambahan satu rakaat tadi, maka sempurnalah 4 rakaat. Lalu terakhir sebelum salam wasaja dari sahwi. Ya, sujud sahwi. Ya, dan hal ini berdasarkan hadis Sa'id Al-Khudri qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla. Jadi jika seseorang ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat, asalat sama arba'an, apakah tiga atau empat. Kalau dia terasyak, maka dia harus buang keraguannya, wal yabni ala mastaiqana, maka dia dia membangun keyakinannya berdasarkan apa yang dia ragu, ya, apa yang dia yakini. Tsumma yasjudu sajadataini qabla an yusallim, ya. Jadi kemudian dia terakhir adalah sujud, namanya sujud sahwi, sujud 2 rakaat ya sebelum dia salam. Jadi setelah tahiyatul akhir sebelum salam dia sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya 2 rakaat. Fa in kana shalla khamsan ya syafa'na lahu salatahu. Tapi kalau misalnya dia sudah sholatnya misalnya dia 5 rakaat, maka itu sudah menggenapkan, ya, dia sudah menggenapkan sholatnya. Wa in kana sholat itmaman li arba'in kana targiman lisyaitan. Kalau misalnya nih dia sholat sudah menyempurnakan yang 4, maka keduanya itu sebagai targiman lisyayatin, ya. Ya maksudnya uh, itu untuk setan gitu lah, ya. Dikatakan sebagai apa namanya, ya kalau sudah sempurna, wa in kana shalla itmaman, untuk menyempurnakan yang 4, kalau misalnya dia sholat 4, maka itu menjadi targiman lisyayatin, ya, untuk menghilangkan keraguan dari syaitan, ya, itu namanya targiman lisyayatin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, ini terkait tentang sujud sahwi. Lalu apa sih sebenarnya yang dibaca saat sujud sahwi itu, ya? Jadi jadi nah, tadi kan hadis dari Sa'id Al-Khudri itu menjelaskan, ya, bahwa ada sujud sahwi dan pelaksanaannya adalah 2 rakaat, maaf, 2 kali sujud, ya, sajadatain, ya, dan itu sebagai ya intinya izlalan, menghinakan, ya, targiman lisyayatin, untuk menghinakan syaitan karena keraguan yang dia hembuskan tidak apa namanya, tidak berhasil, ya, artinya ada solusinya gitu intinya. Maka apa yang dibaca saat sujud sahwi, ya, biasa mungkin kita sering mendengar, ya, bacaan salat apa bacaan sujud sahwi itu adalah uh, saja, maaf, ya, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu ada khilaf, ya. Memang di mazhab Syafi'i khususnya kita sering mendapati ada bacaan yang demikian, ya, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur dan tidak mengantuk, ya, dan tidak lupa, ya, seperti itu, ya, tidak lupa. Jadi subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Cuma para fuqaha tidak bulat, ya, tidak apa namanya, ya, tidak bulat pendapat mereka. Itu ada perselisihan, ya, karena memang tidak ada dalil yang uh, soreh jelas dan boleh bilang kuat dalam persoalan ini, sehingga kemudian sebagian fuqaha ada yang mengatakan boleh membaca doa-doa yang pada umumnya saat sujud seperti subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la, karena dikiaskan berdasarkan pada bacaan sujud pada umumnya. Ya, orang kalau sujud bacanya adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Seperti itu. Nah, umumnya orang membaca seperti itu. Subhana rabbiyal a'la. Kalau itu tidak ada masalah, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang membaca subhana rabbiyal a'la boleh, kemudian membaca subhanalladzi la yanam wa la yashu, itu juga nggak ada masalah, itu diperbolehkan, ya. Jadi tidak ada masalah, ya.
Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga kalau misalnya kita baca saat apa namanya, baca doa saat apa itu namanya, sujud tilawah, ya, saat sujud tilawah atau baca ayat sajadah, itu kan ada doanya juga, sajadah wajhiyalil ladzi ya khalaqahu wastaqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, ya, Imam Tirmizi. Lalu kemudian Imam Al-Hakim menambahkan dengan lafaznya disempurnakan dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, jadi itu dibaca. Tapi ada khilaf juga para ulama. Walaupun sebenarnya itu nasnya sorry jelas ya dibaca. Tetapi para ulama sebagian mengatakan ya walaupun itu sorry seperti itu yang dibaca tidak harus itu juga yang dibaca. Boleh membaca ya sebagian fuqaha mengatakan boleh membaca dengan subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ya itu karena disamakan dengan bacaan pada umumnya saat sholat apa saat sujud ya kita membaca subhana rabbiyal a'la sehingga boleh nggak ada masalah ya jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Hmm, nah kalau di sini dikatakan ada hadis nih ya ada hadis di sini Zul Yadain namanya itu yang tadi yang saya ceritakan jadi dari hadis apa namanya hadis Bukhari ya dari Abu Hurairah. Kalau di sini saya lihat dulu ini hmm, ya istahwi'an. Ya, betul. Ini sajadah sahwi, ya. Nah, tadi itu kisahnya sholat asar ya. Ada di An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asr fasallama. Jadi Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi itu sholat bersama kami zuhur atau asar. Dia agak sedikit lupa, ya. Kemudian fasalam, kemudian langsung salam. Faqala lahu dzul yadain. Ini hadis juga dikenal dengan hadisnya Yuzul Yadain, hadis Zul Yadain, ya. Jadi Dzul Yadain itu berkata kepadanya, "As-salatu ya Rasulullah, ya anqasta." Ya. Eh As-salatu ya Rasulullah. Ya Rasulullah katanya, salat kita ini anqasta, anaqasta, apakah engkau kurangi? Ya. Faqala Nabi SAW bi ashabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ahakun mayakul, apakah benar apa yang dia katakan? Qalu na'am. Para sahabat mengatakan iya. Fasalla ini ya ukhrayain tsumma sajada sajadatain. Kemudian Nabi SAW itu ya menjalankan menambah 2 rakaat yang lain kemudian sujud. Nah, kalau misalnya dalam konteks yang seperti itu ya dibilang ankosta ya eh, dikira bahwa memang dikurangi dikurangi 2 rakaat sehingga kemudian kalau dia menganggap bahwa eh, 2 rakaat berarti tinggal menambah 2 rakaat lagi ya tapi ternyata kalau dia sudah sholat tadi 3 rakaat ya maka itu yang tadi yang dikatakan dalam hadis ya kalau benar-benar dia mana tadi ya kalau itu 4 ya kalau benar-benar eh, itu 4 maka ya maka sholat yang kelima itu untuk menyempurnakannya tapi kalau dia sudah sholat yang 4 tadi ya maka itu menjadi izlal bagi syaitan targiman syaitan ya menjadi penghinaan bagi syaitan. Nah itu hadis ya dari hadis apa namanya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Lalu wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da ya atalabus sebentar. Tadi fardu, sekarang sunnah. Oke.
Ya, tadi fardu. Intinya kalau fardu ya harus diganti, harus menggantinya dengan satu rakaat. Kalau fardu rukun yang ditinggalkan. Nah, kalau sunnah yang ditinggalkan, kita tahu sunnah ini kan di mazhab Syafi'i itu ada sebelum masuk sholat, ya, dan kemudian di dalam sholat. Sebelum masuk sholat ada ya, azan dan iqamah. Ya, setelah kita takbiratul ihram berarti berada dalam sholat ada dua. Ya, di situ ada kunut di waktu subuh dan juga kunut di nisfu astani min Ramadan, ya, di separuh kedua bulan suci Ramadan. Jadi ada sunnah pas dalam sholat. Nah, sunnah ini la yaudu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Jadi tidak boleh kalau sudah bercampur dengan fardu, ya, itu tidak perlu diulang gitu. Kalau sudah kita sudah maksudnya sudah melakukan sholat fardu, ya udah, walaupun ketinggalan tadi yang namanya oh, apa sunnah tadi, ya, tidak dikerjakan, ya udah, itu tidak perlu kita kerjakan, tetapi lakinnahu yasjudu lisahwi anha, tapi dia sujud sahwi, ya, untuk sebagai konsekuensi daripada meninggalkan eh, sunnah tadi, ya. Dan hal ini berdasarkan dari hadis Abdullah bin Buhaina qala sallalana Rasulullah SAW raka'ataini min ba'dis sholawati wa fi riwayah qama min isnataini min adh-dhuhri thumma qama falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu, ya, falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu kabbara qabla taslim fasajada sajadataini wa huwa jalisun thumma sallama. Jadi dalam hadis uh, Abdullah bin Buhaina ini, dia berkata bahwa Nabi itu sholat bersama kami dua rakaat, ya, di salah satu di sebagian sholatnya gitu, atau dalam riwayat yang lain dia sholat dua rakaat dari sholat zuhur, ya, jadi sholat zuhur, ya, jadi qama minasnataini minadz zuhri summa qama falam yajlis, jadi dia sholat dua rakaat nih, ya, zuhur. Lalu kemudian, ya, lalu kemudian Nabi itu langsung berdiri tanpa ada namanya tahiyatul awal, ya, dan orang-orang berdiri. Falamma qada salatahu. Nah, ketika selesai itu sholat, ya, dan katanya wa nadharna taslimahu, dan kami menunggu, wa antadharna maksudnya menunggu dia salam, ya, kabbara qabla taslim. Di sini benar-benar Nabi ingat bahwa dia lupa tahiyatul awal tadi, meninggalkan tahiyatul awal. Ya, lalu kemudian dia takbir dua rakaat, ya, sebelum salam fasajadah sajadatain. Maaf, bukan takbir dua rakaat, dua kali takbir, untuk dua kali sujud, ya. Jadi fasajadah sajadatain wa huwa jalis. Ya, jadi sedang duduk itu tahiyatul akhir, eh, dia sebelum salam dia sujud dua kali. Kemudian setelah itu salam, ya, kemudian salam. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita juga tahu ya sebelumnya uh, apa namanya sunnah sunnah setelah sholat, pas sholat itu ada tahiyat awal sama kunut, ya, ada kunut, ada tahiyat awal, ya, itu sunnah, sehingga konsekuensinya adalah kalau ditinggalkan lupa misalnya, karena lupa maka itu harus sujud sahwi, tidak perlu mengganti mengulang tapi cukup sujud sahwi. Yang berikut, ya, yang berikut wal hayatu. Wal hayatu la yaudu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Jadi hay'a itu tidak perlu diulangi, tidak perlu kembali menguranginya setelah ditinggalkan, dan tidak perlu sujud sahwi akibat dari sebagai konsekuensi dari meninggalkannya, ya. Nah, ini berdasarkan riwayat, ya,
eh, ya intinya tidak ada keterangan yang jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta para sahabatnya untuk mengulang. Jadi intinya tidak ada dalil ya yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu melakukan sujud sahwi atau mengulang ya saat meninggalkan yang namanya hay'ah seperti tadi ya yang disebut dengan hay'ah seperti itu. Oleh karenanya ya maka semua yang masuk kategori sunnah hay'ah itu tidak memiliki konsekuensi bahkan untuk sujud sahwi sekali. Ya, seperti contoh apa? Ya, seperti eh, membaca zikir-zikir ya saat sujud, saat ruku ya, termasuk memberikan aba-aba Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, termasuk membaca doa-doa, surat-surat pendek ya dan seterusnya. Nah, itu adalah sunnah hayat ya termasuk mengatakan amin dan seterusnya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan yang suri menjelaskan bahwa apabila itu ditinggalkan ya sholatnya cacat hingga perlu dia ulang kembali satu rakaat seperti meninggalkan rukun atau dia sujud sahwi. Nah, wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min rakaat bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqal wa sajada li sahwi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan dalam hadisnya Said Al-Khudri ya. Jadi kalau salah seorang itu dia ragu tentang jumlah rakaat yang dia sudah kerjakan ya, maka dia membangun keyakinan, dia membangun sholatnya itu berdasarkan keyakinan yang diyakini berapa, yang diragukan berapa. Oh saya ini yakinnya dua, ya udah tambahin aja dua ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bana alal yakin itu adalah wahwal akal. Dia membangunnya atas dasar minimalnya aja ya. Kalau misalnya ternyata soal zuhur nih, dia mengerjakannya sudah 3 rakaat. Tapi dia ragu ini 3 apa sudah 4 ya gitu. Tapi dia yakin dua, sudah pasti dua. Tapi dia ragunya adalah 3 atau sudah 4 ya. Sehingga ini sudah tahiyat akhir atau naik lagi, perlu lagi naik gitu. Nah, ya udah dia tambahin aja dua. Kalau misalnya dia sudah merasa yang dia kerjakan adalah sudah eh, apa itu menyempurnakan yang 4, dia sudah melakukan 4 ya apa itu untuk menyempurnakan yang 3 dilakukan maka itu sebagai itmam penyempurna ya, tapi kalau dia sudah mengerjakan ternyata dia merasa sudah mengerjakan 4 sehingga ini bertambah 5 rakaat gitu kan maka itu adalah eh, sebagai targiman disyayatin ya. Oh, ya targiman disyayatin untuk menghinakan syaitan kira-kira seperti itu wallahu a'lam bishawab. Ya intinya dia membangunnya atas apa yang dia yakini ya. Nggak ada masalah itu. Nah, wa sujudus sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu sunnah. Ya, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ya, karena dia tidak disyariatkan untuk meninggalkan yang wajib. Artinya apa? Tidak mungkin sunnah ini bisa menjadi pengganti wajib. Oleh karenanya, ketika seseorang sholat dia meninggalkan fardu, maka fardunya tetap harus dilakukan, ya, tetap dijalankan sehingga kemudian setelahnya baru sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi ini intinya sunnah, ya, sunnah itu pandangan yang tepat wa mahalluhu qabla salam dan tempatnya adalah sebelum salam sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana kalau orang lupa sujud sahwi? Ya udah,
Kalau dia sudah lupa rakaatnya, ya, misalnya maaf, dia sudah lupa entah rakaatnya atau dia lupa meninggalkan sunnah atau hayanya, terutama sunnahnya, lalu terakhir harusnya dia sujud sahwi dan ternyata pas mau salam juga lupa itu sujud sahwi, ya udah biarkan aja. Ya, namanya juga sunnah, jadi tidak ada konsekuensi apapun untuk dikerjakan apabila benar-benar terlupa saat mengerjakannya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian, ya, berkaitan dengan ini sebelum topik baru silakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Nah, faslun yang berikutnya adalah faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh orang sholat di sana atau terlarang melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab, ya, sholat yang memiliki sebab. Apa yang dimaksud sholat yang memiliki sebab sehingga kemudian eh, boleh ya dikerjakan, ya. Yang dimaksud dengan sholat yang memiliki sebab itu ya sebab misalnya contoh wudhu, dia sholat karena melakukan wudhu boleh, tahiyatul masjid boleh, ya. Apalagi, ya, sholat yang memang karena ada sebab seperti itu, ya, sebab-sebab yang memungkinkan dia sholat, maka yang karena sebab itu, ya, maka boleh dikerjakan termasuk di waktu-waktu yang dilarang, ya, termasuk di waktu-waktu yang dilarang. Tetapi ada penjelasan bahwa sebab yang dimaksud itu karena adalah memang sebab karena waktu masuknya sholat itu, ya, bukan karena sebab-sebab kayak misalnya wudhu atau karena sholat tahiyatul masjid misalnya dan alasan-alasan yang lain, ya. Nanti insya Allah kita bahas di bagab ini. Nah, apa saja 5 waktu dimaksud itu adalah ba'da sholati subhi hatta tatlu asyams. Jadi setelah sholat subuh nih, setelah sholat subuh itu orang aslinya tidak boleh sholat hingga kemudian, ya, hingga kemudian matahari terbit. Jadi orang kalau sudah sholat subuh sudah tidak bisa lagi sholat-sholat yang lain, ya. Tetapi kalau misalnya dia belum sholat subuh, ya, misalnya orang jamaah sudah selesai, dia belum sholat subuh, maka boleh dia sholat, ya, setelah jamaah sholat subuh, namanya juga belum sholat, ya. Tetapi pandangan para fuqaha yang lain mengatakan yang dimaksud adalah bukan orang yang sudah sholat subuh, orang yang belum sholat subuh. Ini adalah orang yang sudah sholat subuh, lalu mungkin dia sholat melakukan sholat lagi, entah sholat apa itu nggak dibolehkan kecuali sholat yang memiliki sebab. Misalnya contoh dia berhadas, kemudian dia berwudu dan ada sholat sunnah wudu, atau dia masuk masjid, ya, dan seterusnya, ada sholat sunnah tahiyatul masjid dan seterusnya. Nah, wa inda tulu'iha hatta tastakmila hatta ma ya hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Ya, yang kedua adalah ketika matahari itu terbit, ya, matahari terbit nih hingga kemudian sempurna terbitnya, artinya sudah kelihatan itu mataharinya bundarnya dan meninggi kira-kira setinggi tombak. Ya, setinggi tombak itu, ya, kalau kita lihat sudah mulai intinya sudah mulai kelihatan. Ya, kalau kita pasang tombak begini berarti kelihatan. Ya, kalau tombak kita pasang kan paling setinggi kita tombaknya. Ya, setinggi kita itu akan kelihatan di situ. Ya.
Wa idza stawat hatta tazul. Jadi itu yang kedua ya. Kalau saat terbit. Jadi saat terbit itu nggak boleh. Maka tunggulah beberapa menit. Ya pada subuh, kemudian saat terbit, kemudian wa idza stawat hatta tazul. Nah, yang berikut adalah ketika matahari itu sudah ya sudah berada di atas banget ya, idstawat maksudnya berada paling tinggi yang kalau kita sebut sebagai di atas kepala kita gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Tunggu dia tazul dulu yang kemudian kita sebut sebagai zawal. Maka sholat zuhur itu setelah zawal, pada zawal namanya. Artinya setelah tergelincir matahari. Jangan pas istawa itu percis di atas kepala kita. Ya, itu nggak boleh. Tunggu dia miring dikit, zawal dikit, ya, tergelincir dikit. Makanya tergelincir matahari itu dua, saat zuhur dan saat maghrib. Ini dikatakan zawal itu dua, ya, zawalan, ya, pas saat zuhur dan itu tergelincir pertama dan yang kedua adalah ya tergelincirnya matahari saat maghrib. Nah, ya jadi yang ketiga itu adalah saat berada persis di tengah ini nggak boleh, ya. Tunggu beberapa menit. Kemudian yang berikutnya adalah wa ba'da sholatil asri, ya. Setelah sholat asar, hatta taghrub syams. Jadi setelah orang melakukan sholat asar, nggak boleh ada sholat lain, ya hingga matahari tergelincir, ya, tagruba, ya, tenggelam matahari. Dan kemudian pas mataharinya lagi tenggelam, ya hingga sempurna tenggelamnya itu nggak boleh. Nah itu semua adalah 5 waktu dilarang orang melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab di saat, ya kecuali sholat yang memiliki sebab eh, dalam hal ini ya ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul la salata ba'da subhi hatta tattabi'a syams. Tidak ada salat ya setelah salat subuh hingga matahari meninggi, ya. Maksudnya eh, terbit dan meninggi, jangan pas terbitnya. Wala salat ba'dal asri hatta taghiba syams. Tidak ada salat setelah salat asar hingga kemudian dia tenggelam, ya. Jadi eh, kata la di setelah solata itu maknanya adalah itu kan bentuknya memang la nafi ya, tapi maknanya adalah nahi, dilarang ya. Jadi jangan gitu. Ai la yusolliyanna ahadun fi hadainil waqtain wa ja'an sarihan fi riwayat Muslim. Tapi dalam hadis hadis uh, Muslim ya dari Abu Hurairah bahkan dia datang dalam bentuk melarang ya, tegas dengan menggunakan lafaz naha. Jadi wa anis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW naha anis salati ba'dal asri hatta taghrub asy-syams, bahwa Nabi SAW melarang ya salat dari setelah salat asar hingga kemudian matahari terbenam, wa anis salati ba'da subhi, dan juga salat setelah salat subuh hingga kemudian tatlu asy-syams, hingga matahari terbit. Wal murad bis subhi wal asar salatuhuma bil fi'il, maksudnya adalah uh, salat ya, sholat di situ ya, sholat subuh dan sholat asar. Jadi tidak boleh sholat ya setelah sholat subuh atau sholat asar. Orang yang sudah melakukan sholat subuh, kemudian dia mungkin ada sholat lain, tidak boleh ya. Orang yang sudah melakukan sholat asar, kemudian ada mungkin sholat lainnya, tidak boleh kalau setelah melakukannya. Nah, dalam hadis Muslim dari Uqbah bin Amir, qala salasun sa'at. Nah, jadi eh, itu dua tadi, kemudian ada lagi 3 waktu yang lainnya. Dalam hadis Uqbah bin Amir mengatakan salasun sa'at, ada 3 waktu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hana. Di mana Nabi SAW itu melarang kami an nusolliya fihinna, melarang kami melakukan sholat di sana. Ya, au an nakbura fihinna mautana, atau kemudian dilarang kami menguburkan jenazah-jenazah orang meninggal kami. Yang pertama adalah hina tatlu asyams bazighatan hatta tatafi. Jadi pas itu matahari terbit itu nggak boleh.
hingga kemudian tunggu dulu dia meninggi mataharinya. Makanya itu kalau waktu subuh itu kan ada syuruk namanya. Nah, nggak boleh pas syuruknya itu. Tunggu mataharinya benar-benar sempurna terbitnya dan agak meninggi, bazigoh ya, hatta tatabi. Bazigoh dikatakan. Ya, hingga bazigoh dikatakan situ ya, agak meninggi di situ ya. Yang disebut dengan bazigoh. Jadi yatlu'u furasuha ya, maksudnya Bazigo itu pecah itu. Matahari itu kita lihat bersinar kan pecah. Nah, itu berarti sempurna matahari itu. Cahayanya sudah mulai pecah, jadi itu baru boleh. Lagu lalu mana tadi hadisnya? Ya, wahina yaqumu qa'imun adh-dhahiru hatta tamila syams. Nah, yang kedua adalah ketika ini saat apa namanya? Panasnya itu lagi panas banget matahari itu. Ya, kapan itu? Itu saat terasa panas itu pas saat di titik tengah kepala kita. Itu benar-benar qaimuz zahira namanya. Ya, itu sangat panas banget. Ya. Lalu kemudian dikatakan hatta tamila asyams hingga kemudian melenceng, miring, artinya zawal, tergelincir matahari baru boleh. Berarti pas matahari di kepala kita itu jangan tunggu dulu beberapa menit hingga melenceng. Nah, bagaimana kalau kita ngukurnya itu? Bisa kita ukur pakai tombak, pakai tongkat. Kita taruh tongkat. Kalau eh, tongkat misalnya 1 meter, kita taruh nih, itu nggak ada bayangannya, nggak ada bayangannya, karena bayangannya itu di titik tombak itu ditancapkan. Bayangannya di situ nggak ada bayangan. Nah kalau dia sudah mulai tergelincir, itu sudah mulai ada bayangannya, ya berapa senti di bawah. Nah kalau sudah mulai tergelincir, sudah mulai ada bayangan, itu namanya sudah tergelincir. Ya, jadi pas tanpa bayangan itu nggak boleh. Itu kalau kita ingin memastikan menggunakan tombak ya, atau tiang atau apapun eh, ya untuk melihat apakah sudah tergelincir atau tidak. Yang ketiga ya dalam hadis ini wahina tadayyafus syams ya tadayyafus syamsu lil ghurubi hatta taghruba ya dan ya ketika eh, ketika dia sudah mulai menguning, memerah gitu, ya, saat mau tenggelam, hatta hingga kemudian dia tenggelam. Jadi hadis ini menjelaskan, eh, itu kan ada syafa, namanya apa? Khumro ya, syafak ahmar. Kalau mau tenggelam itu kan ada syafak ahmar namanya, syafak al-humra. Ya, jadi eh, ada tanda merah-merah gitu kan. Nah, itu sudah mulai itu tidak boleh kita melakukan sholat sudah saat seperti itu ya hingga kemudian sempurna tenggelamnya matahari tersebut ya jadi hingga sempurna tenggelamnya matahari tersebut. Nah, ini adalah 5 waktu yang benar-benar tidak boleh melakukan sholat ya sholat di sana dan itu kalau dilakukan dianggap fasad. Ya, sebagian fuqaha mengatakan kalau benar-benar dilakukan ya eh, maka sholatnya itu dianggap batil artinya fasad gitu bukan jadi itu bukan hanya terlarang tapi sholatnya sahih tetapi itu benar-benar waktu dilarang untuk melakukan sholat sehingga sholatnya fasad ya. Nah sementara eh, kalau sholat-sholat yang punya sebab ya yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, maka itu dibolehkan di waktu-waktu yang tersebut sehingga kemudian tidak haram. Apa yang dimaksud dengan eh, sholat yang apa yang dibolehkan itu ya, ya seperti apa? Ya, maksudnya sababun mutaqaddim alaihi itu ya yang sebenarnya sudah kita jelaskan sebelumnya ya kayak misalnya sholat apa sholat termasuk kayak sholat sunnah
ya, tahiyatul masjid, sholat sunnah, wudhu dan seterusnya. Nah, itu masih memungkinkan. Ya, ada yang mengatakan, ya, yang dimaksud itu adalah sholat yang memang harus disegerakan seperti sholat jenazah karena memang itu sunahnya adalah segera gitu ya dan segera menjelaskannya apa menguburkannya gitu ya maka ya ini yang dianggap sebagai sebab yang dibolehkan ya untuk dikerjakan di waktu-waktu tersebut di waktu-waktu yang terlarang tersebut ya termasuk juga tahiyatul masjid ada yang mengatakan seperti itu ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlis," maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Apalagi sholat sunnah wudhu ini termasuk dikatakan yang boleh, ya, karena memang ada eh, apa? Ada hadisnya, ya Bilal, hadis nih, ya bi arja amalin amaltahu fil Islam. Ya Bilal, ceritakan kepadaku tentang amal yang paling kamu sukai, kamu lakukan sangat sungguh-sungguh banget gitu. Maksudnya melebihi yang lain. Maksudnya amalan sunnah ya dalam Islam. Ya, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yaday fil jannah. Ya, karena saya ini kata Nabi mendengarkan suara sendalmu nih, ya, yang kamu pakai itu di surga gitu. Jadi, qala kemudian Bilal mengatakan, "Ma amiltu amalan arja ini." Saya tidak punya amalan khusus yang aku agung-agungkan. Maksudnya aku aku jaga banget gitu, ya. Hanya saja ani lam ya utahhir tuhuran fi sa'ati lailin aw nahar illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Jadi intinya saya itu tidak ada amalan yang aku ya amalan khusus lah kalau kita bilang gitu ya. Ya, melainkan hanya aku ini setiap kali utahhir melakukan tohara berwudu gitu kan. Ya, jadi dia menjaga wudunya. Setiap kali berhadas dia wudu. Jadi dia setiap kali dia berwudu setelah itu mau di malam hari mau di siang hari dia akan sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudu namanya, gitu kan? Nah, ini yang membuat dia terompahnya itu sudah eh, masuk surga duluan, ya. Sehingga Nabi itu mendengarkan suaranya. Lalu apalagi, ya, misalnya orang melakukan kodok, ya, dia mengkodok sholatnya setelah dia mengerjakan subuh, mungkin dia meninggalkan subuh yang kemarin karena sakit atau yang sebelumnya terlewat dan sebagainya. Dia subuh mengkodok sholat subuhnya. Atau mungkin contoh dia subuh nih pagi ini, ya. Tetapi keburu sudah qomat di masjid sehingga dia harus berjamaah. Dia nggak belum sempat mengerjakan sholat subuh. Sholat apa? Sholat sunnah subuh. Rakaatain. Ya, padahal dia orang yang menjaga sholat sunnahnya misalnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, dia sholat berjamaah bersama orang-orang, lalu setelah subuh itu dia kodok sholat sunnahnya, ya. Dan ini boleh, ya, berdasarkan eh, hadis Ummu Salamah, ya. Jadi fasa'altuhu an dzalika Ummu Salamah. Jadi dalam hadis eh, apa? Hadis ini dari saya lupa ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Tapi jalur sahabinya hmm, sahabinya itu siapa nih? Bilal kalau nggak salah atau oh nggak bukan Bilal. Oh, nanti sebentar saya lihat ini siapa ya hadis ini. Tapi intinya ini dikatakan oleh Ummu Salamah faqal ya binta Abi Umayyah wahai putrinya Abi Umayyah sa'alti ani rak'ataini ba'da al-asri wa innahu atani nasun min Abdul Qais fashaggiluni ani rak'ataini allataini ba'da zuhur
fahuma hatan wa idza kana an-naflu yuqda fi hadhihi al-awqat fal fardu aula. Jadi Ummu Salamah lah intinya mungkin bertanya kepada Nabi, ya. Jadi kalau nggak salah itu ya konteksnya. Lalu Nabi mengatakan itu, ya binta Abi Umayyah, ya kamu bertanya kepadaku tentang 2 rakaat setelah sholat asar yang dia kerjakan, gitu ya, yang dikerjakan. Wa innahu atani nasun min Abdul Qais. Jadi Nabi itu menjaga 2 rakaat qobliyah asar, tapi kebetulan saat itu dia kerjakannya ba'da asar. Nah, mungkin heran ya, kok ada ba'da asar? Padahal Nabi melarang ba'da asar itu mengerjakan sholat. Ternyata Nabi SAW melakukannya itu adalah karena mengkodok, ya, oh, 2 rakaat sebelum asar yang ditinggalkan. Nah, kalau mau mengerjakan qobliyah asar itu harusnya 4 rakaat. Ya, itu lebih utama itu. Jadi wa innahu atani nasu min Abdul Qais. Alasannya kenapa? Karena waktu itu ada sekumpulan orang datang dari Bani Abdul Qais gitu. Datang, fasyagiluni ay rakaatain sehingga itu menyibukkan aku dan terlewat tuh 2 rakaat yang tadi itu, tapi dalam kasus ini adalah ba'diyah zuhur yang dia lakukan, tapi dia melakukannya ba'da asar. Tapi nggak ada masalah sih konteksnya mau mau qobliyah asar ada 4 rakaat sebenarnya. Kalau misalnya seseorang juga lupa kayak kasus sholat subuh itu boleh, karena ada hadis yang lain yang juga menjelaskan tentang Nabi itu pada waktu subuh. Ya, jadi kalau misalnya eh, terlewat ya karena suatu hal boleh. Makanya kata Nabi fasyagiluni anil rakaatain allataini ba'da zuhur. Harusnya ba'da zuhur saya kerjakan tapi tidak sempat karena ba'da zuhur itu sampai kemudian asar ada tamu tadi, ya. Makanya fahumahatan dan 2 rakaat inilah sebenarnya yang saya kerjakan sebagai qadha. Ya, qadha itu adalah melakukan sholat di luar waktunya. Ya, qadha artinya melakukan sholat di luar waktunya. Jadi harusnya qobliyah ba'diyah ba'diyah zuhur berarti setelah sholat zuhur langsung, dan tidak boleh ada jarak harusnya. Ya, kalaupun ada jarak ya jarak zikir aja, ya. Baru kalau misalnya tidak ada zikir berarti pindah tempat aja. Kita sholat fardu nih ya, kalau pengen langsung tanpa zikir nih langsung ba'diyah, maka kita pindah tempat, jangan langsung disambung karena itu ada syubhat, itu seakan zuhur misalnya 6 rakaat, jangan sampai seperti itu. Jadi harus pindah tempatnya gitu kan. Kalau enggak ya zikir, ada zikir, kalau dipisah sama zikir masih boleh, kan begitu ya, itu yang disebut dengan rawatib. Rawatib atau ya sunnah rawatibah, karena artinya dia bersusun setelah zuhur harus, atau qobliyahnya atau badiah intinya sama ya, rotibah itu namanya rawatib. Nah, wa idza kana naflu yuqda fi hadhihi al-awqati fal fardu aula. Nah, kalau misalnya nih sunnah saja bisa bisa dikerjakan, dikodok ya dengan waktu yang demikian, maka kalau ada orang meninggalkan sholat fardu dan mengkodok sholat fardu maka itu lebih layak. Ini disebut dengan al-qaidatul aulawiyah, ya, kaidah aulawiyah, ya, pengkiasan yang menggunakan kaidah aulawiyah sangat boleh seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ya tentang sholat-sholat eh, yang tadi boleh, yang punya sebab boleh dikerjakan ya di waktu-waktu yang demikian, ya. Eh, ya boleh dikerjakan di waktu yang seperti tadi, yang intinya punya sebab mungkin untuk dikerjakan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas topik yang baru, ya, karena topik baru itu adalah hukum sholat berjamaah. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, silakan saya kembalikan kepada Riki. Tafadhol. Tafadhol, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan.
Bu Anita ya bertanya di chatting. Untuk kunut salat subuh, ketika tidak kita lakukan tidak sujud syahwi, apakah salat subuhnya sah? Baik, eh, saya punya pertanyaan sebelumnya, Bu. Apakah Bu Anita ini maksudnya sudah mengikrarkan bahwa sebagai pengikutnya Syafi'iyah misalnya, ya pengikutnya Syafi'iyah, maksudnya bertaklid pada mazhabnya Syafi'iyah atau tidak? Kalau sudah, maka harus ikutin apa semua yang menjadi pendapat di mazhab Syafi'iyah, mulai dari Toharo sampai kemudian seluruh bahasan-bahasan fikih. Tapi kalau tidak berikrar, hanya sekedar bertaklid di bab tertentu misalnya. Saya bukan pengikut Syafi'iyah, tapi dalam konteks ini saya pengikut saya bertaklid pada mustahidnya Syafi'iyah misalnya. Dalam konteks sholat berarti hanya bab sholat aja. Berarti termasuk kunut harus harus mengikuti mazhab Syafi'i, dan konsekuensinya tadi sudah dijelaskan kalau melewatkan kunut berarti harus sujud sahwi, ya ya, walaupun sebenarnya kalau sujud sahwinya juga ditinggalkan sah saja gitu, sah-sah saja, cuma meninggalkannya ya lupa aja ya, jangan sengaja, karena kalau sengaja dianggap eh, tidak mengamalkan, tidak mengikuti mazhab Syafi'iyah, karena memang hanya mazhab Syafi'iyah yang secara tegas setahu saya satu-satunya mazhab yang memang memerintahkan untuk kunut dalam sholat subuh, ya, sementara para mustahid yang lainnya mereka mempersoalkan terkait tentang kunut subuh ini, kan seperti itu, ya. Tapi mazhab Syafi'iyah ya mengatakan cukup sujud sujud sahwi kalau benar-benar misalnya melewatkan, ya, kalau melewatkan, ya, kalau enggak ya nggak masalah juga kunut sih, nggak ada masalah sih, Bu. Kunut aja kita nggak usah, kalau sebagai mukallid ya kita nggak usah khawatir dengan oh ini benar atau salah, enggak, karena kapasitas kita sebagai mukallid bukan mustahid, ikutin aja, amal itu dikerjakan, tidak usah dipertentangkan, kecuali kalau memang kita adalah mustahid. Mustahid memang punya ya namanya mustahid, dia punya kemampuan untuk beristihad menggali hukum, maka dia sangat wajar untuk membahas, ya, persoalan fikih itu hingga mendapatkan mana yang terkuat menurut dia, seperti itu. Itu mustahil. Kalau mau qaulin nggak usah berpikir oh takut salah, takut apa, enggak, lakukan aja, insya Allah tidak ada masalah. Nah, itu kalau tidak misalnya belum tidak mengikrarkan menjadi pengikut mazhab tertentu, ya cuma hanya sekedar ya ingin bertaklid dalam bab sholat kepada ulama Syafi'iyah misalnya, maka ulama Syafi'iyah secara umum ya semuanya mengatakan ada kunut. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti mazhab tertentu, karena kan kita hanya wajib itu adalah bertaklid kepada pendapat mustahid, ya. Maka contoh misalnya mustahid apapun, yang punya mazhab, yang tidak punya mazhab, ya boleh. Yang penting dia mustahid, kita bertaklid pada mereka. Nah, kita lihat pendapatnya apa, ya, itu boleh. Ya kalau hanya beristihad bertaklid pada mustahid tertentu, bukan berikrar kepada pengikut mazhab tertentu, maka itu boleh kita memilih misalnya oh di poin mana, di bab mana dari persoalan-persoalan fikih yang kita ikuti, itu boleh, ya kira-kira seperti itu, ya. Afwan. Oh ya, terbiasa dari kecil ya. Ya umumnya orang Indonesia dari dulu diajarkan mazhab Syafi'iyah sebenarnya di pelajaran-pelajaran umumnya. Tetapi kan diajarkan sebagai wasilah pembelajaran, sarana pembelajaran, tapi belum tentu kita dikatakan sebagai pengikut Syafi'iyah, ya. Karena sebenarnya untuk menetapkan seorang itu atau fulan itu sebagai pengikut Syafi'iyah itu butuh ikrar sebenarnya, butuh pengakuan, ya, butuh pengakuan saya pengikut Syafi'i, ya gitu. Dia melazimkan dirinya, tidak perlu disaksikan orang lain, tapi dia melazimkan dirinya sebagai pengikut Syafi'i. Ya, tapi kalau belum pernah seperti itu,
berarti tidak perlu. Ya, ya intinya hanya punya kewajiban bertaklid pada mazhab tertentu. Kira-kira seperti itu. Memang mungkin di Indonesia belum tidak terlalu populer ya, yang seperti itu ya, ikrar-ikrar ya, pengakuan-pengakuan seperti itu ya. Eh, Cuma memang kita tidak pungkiri, kita diajarkan selama ini dari kecil itu semua itu sebenarnya adalah fikih-fikih mazhab Syafi'i kan gitu. Jadi secara amalia sebenarnya orang Indonesia itu adalah mazhabnya Syafi'i gitu, walaupun tanpa ikrar ya. Cuma untuk hal tadi ya mesti ada ikrar sih sebenarnya. Pertanyaan berikut adalah bagaimana dengan sholat sunnah syuruk ya kurang lebih 1 jam setelah sholat subuh. Apakah itu matahari sudah cukup 1 tombak? Apa itu? 1 jam. Oh, 1 jam setelah sholat subuh ya. 1 jam setelah sholat subuh. Baik. Eh, saya itu belum ada kepastian ya em, untuk pertanyaan ini. Apakah syuruk itu jaraknya dengan sholat subuh ya. Jadi kita sholat subuh nih, waktu subuh masuk kapan? Katakanlah misalnya sekarang katakan aja ya jam 5 nih subuh. Berarti 1 jam setelah sholat subuh atau masuk subuh berarti jam 6. Katakan apakah benar jam 6 itu sudah syuruk? Nah, apakah 1 jam baru syuruk gitu? Ya intinya kalau sekarang kita eh, lihat ya ada apa tuh namanya ya ada jam digital ya sebenarnya sudah cukup membantu kita ya kita jadi tahu oh ternyata syuruknya itu jam sekian ya maka artinya syuruknya jam sekian itu misalnya jam 6 eh, 15 misalnya jangan sholatnya pas di jam 6.15 itu tapi sholatlah ditambahin misalnya beberapa menit 10 menit ya dari jam 6.15 menjadi jam 6.25 misalnya. Nah, saat itulah orang baru boleh sholat syuruk ya, baru boleh sholat syuruk. Nah, pertanyaannya apakah itu hitungan 1 tombak ya? Eh itu cukup 1 tombak. Nah, jadi biqadri rumhin tingginya itu adalah biqadri rumhin artinya kalau kita pasang tombak ya pasang tombak itu dia memiliki bayangan di arah barat itu sejajar dengan tombak tingginya itu 1 tombak artinya kalau 1 meter tombaknya maka bayangannya 1 meter itu mesti begitu ya kalau nggak salah seperti itu Allah alam bi aswab ya. Ya di masjid ya sebenarnya pakai jam digital itu insya Allah juga akurat cuma tambahin aja lah ya dari yang ditetapkan dari jam digital itu tambah tambah berapa tambah 10 menit lah gitu ya kurang lebih karena prosesnya untuk meninggi itu kan nggak langsung tiba-tiba sebenarnya sih 5 menitan sih cukup 7 menit ke atas ya tapi paling aman adalah sekitar itu jelas sekali ya insya Allah ya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Ahmad. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Akhriki, boleh ditutup aja majelisnya. Baik, untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, mari kita cukupkan dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Iya, sudah selesai, Abi. Wah.